Nama saya Maya Fitriani, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 Kategori 1 tahun 2023 LKTK Universitas Lambung Mangkurat. Berikut formulir pendaftaran saya. Nomor peserta 2016 99 70 3554. Nomor induk mahasiswa 2230 1117 21914. Hari ini Selasa 15 Agustus 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 9.10 waktu Indonesia Tengah, saya melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6 pada materi tema 2 subtema 1 pembelajaran 1 makna proklamasi kemerdekaan, muatan bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial di SDN Belitung Selatan 1 Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Kepada dosen penguji, dosen pembimbing dan guru pamong, mohon masukan dan bimbingannya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini muridku? Baik, Sehat, semangat, luar biasa. Oke, sudah semangat ya hari ini ya? Sudah. Nah, sekarang ibu cek dulu kehadirannya. Coba kalian lihat teman di samping kiri kanannya, apakah ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk kali ini? Ada. Siapa nak? Silakan, Aksa. Anugerah kemana Anugerah? Sedang sakit. Oh, sedang sakit. Oke, kita doakan ya teman yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan bisa kembali berkumpul di kelas sama teman-temannya. Amin. Oke, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, supaya lebih menambah cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan Anda semua berdiri. Oke, ada depan, atas saya nyanyikan yang nyaring ya. Boleh sambil tepuk ya. Belum. Ibu akan menayangkan sebuah video motivasi yang mana tujuannya adalah agar Ananda semua bisa semakin termotivasi dan semakin semangat dalam belajar dan dalam kehidupan di rumah maupun di masyarakat ya. Oke, silakan semua disaksikan layarnya, disimak baik-baik
Nanti Ibu akan menanyakan kira-kira apa hikmah yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Ibu punya sesuatu. Kira-kira Ibu hari ini mau mengajarnya menggunakan ini. Kira-kira apa perbedaan Ibu mengajar hari ini dengan yang biasanya? Tidak tahu. Tidak tahu. Ibu bawa apa nih? Bendera. Ibu bawa bendera. Kalian tahu tidak kira-kira kalau Ibu bawa bendera ini berarti mungkin kita akan belajar tentang apa? Kemerdekaan. Ya silakan Andika. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Oke, ada yang lain? Ya Grace? Kepahlawanan. Kepahlawanan. Ada yang lain lagi? Silakan. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Oke, semua jawaban anak-anak Ibu betul. Ya, jadi hari ini Ibu membawa bendera merah putih. Kalian tahu bendera merah putih ini pertama kali dikibarkan kapan? Tidak tahu? Oke, kemudian kalian tahu sejarah merah putih ini seperti apa? Tidak tahu. Oke, tidak mengapa. Hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Oke, tadi tidak tahu tentang sejarah Indonesia, bendera merah putih. Sekarang Ibu punya 2 buah gambar. Kita akan belajar materi di tema 2. Persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, kelas 6 ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema ini ya, tentang perbedaan, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Oke. Tujuannya, nah, kalian bisa simak. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada apa aja? 1, bahasa Indonesia. Siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada pikiran dengan tepat. Siswa mampu menganalisis informasi penting pada sebuah teks dengan tepat. Siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. Kemudian, ilmu pengetahuan sosial, kalian akan belajar tentang siswa mampu menyebutkan dan menganalisis makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Kemudian siswa mampu menentukan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, ini ya tujuan kita belajar tentang proklamasi kemerdekaan hari ini. Sampai di sini bisa dipahami tujuannya? Bisa. Oke, bagus. Sekarang Ibu punya 2 buah gambar. Oke, gambar yang pertama. Adakah yang tahu tokoh ini siapa? Angkat tangan, silakan. Angkat tangan? Ya, silakan Rito. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Oke, betul jawabannya. Ini adalah Muhammad Hatta. Oke, selanjutnya ada yang kedua. Gambar tokoh siapakah ini? Ya, silakan Azhari. Insinyur Soekarno. Apakah betul? Betul. Berarti kalian sudah tahu ya tokoh yang ada dalam gambar ini. Tahukah kalian apakah perannya dari kedua tokoh yang ada di gambar Ibu ini? Tidak tahu? Tapi kalian tahu nama mereka, tapi kalian tidak tahu apa yang mereka berikan kepada Indonesia. Nah, jadi hari ini Ibu akan memberitahu kalian, kita akan belajar bersama-sama. Nah, coba kalian simak, cermati
apa yang ada di layar? Teks proklamasi. Ada Bu tulisannya? Betul. Ada tulisannya teks proklamasi. Kalian tahu? Apa yang kalian tahu tentang teks proklamasi? Tidak tahu? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Jadi, Ibu kasih tahu ya. Teks proklamasi yang pertama diketik oleh. Nah, kita akan belajar sejarahnya. Jadi, teks proklamasi ini ditulis dan ada tim yang membuatnya. Pada zaman kemerdekaan sebelum merdeka itu ada tim yang membuat. Gimana ya caranya untuk mengetahui lebih mendalam tentang proklamasi? Apa yang akan kalian lakukan? Nah, caranya adalah dengan membuat peta konsep atau mind mapping dalam bahasa Inggris. Contoh ya, Ibu contohkan ya. Nah, ini adalah contoh mind mapping ketika Ibu ingin mengetahui lebih mendalam tentang bendera merah putih. Ya, bendera merah putih. Dengan cara membuat aspek kalimat tanya. Kalimat tanya itu apa aja? Mengapa, bagaimana, apa, di mana, kapan, dan siapa. Ketika kalian tadi pengen tahu tentang proklamasi, kalian tulis dulu proklamasinya di tengah. Kemudian kalian beri pertanyaan di setiap komponen pertanyaan ini. Kalian jawab sendiri. Bagaimana Bu cara mencarinya? Bisa mencari di berbagai sumber. Bisa dari buku, bisa dari media elektronik, bisa menggunakan handphone, atau bisa tanya jawab dengan orang lain. Banyak caranya. Akhirnya kalian ketemu nih, terkumpullah jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan yang kalian ingin tahu informasinya tadi. Bisa dikembangkan akhirnya. Ya? Sampai di sini paham ya? Paham. Nah, Ibu berikan contoh. Apa sih gunanya mind mapping? Nah, ini. Coba kalian lihat di layar. Mind mapping adalah sebuah teknik yang menggabungkan otak bagian kanan dengan otak bagian kiri untuk menerima berbagai macam ide baru. Nah, jadi otak kita tuh ada dua ya, kiri dan kanan. Nah, kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan mencari ide baru dalam menyampaikan sebuah informasi. Nah, jadi mind mapping itu ciri khasnya nak, dia ada panah-panahnya gini. Nih, kemudian ada komponen-komponen yang tersebar di sekeliling, yang mengelilingi sebuah kata di sini. Ya, paham ya? Oke, selanjutnya Ibu akan tampilkan. Nah, sedikit sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya, diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Dan 2 hari kemudian pada tanggal 9 Agustus di kota Nagasaki juga dibom oleh Amerika Serikat atau oleh sekutu. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini dijadikan nih kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Nah, teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Maida, Jalan Mambonjol nomor 1. Pada penyusunan teks proklamasi adalah para penyusunnya yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Ya, konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dias, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks, ya. Jadi yang mengusulkan menandatangani itu adalah Sukarni. Yang menandatanganinya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Jadi tapi 2 orang ini mewakili bangsa Indonesia.
teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik ya. Selanjutnya, nah setelah selesai dirumuskan oleh para tokoh tadi, diketik sudah, besoknya pada tanggal 17 Agustus di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, ada di sana setelah hadir tuh, ada Suwirjo, Wilopo, Gapar, Tabrani, dan Trimurti. Acara kemerdekaan itu dimulai pada pukul 10 pagi dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit Ibu Fatmawati pun dikibarkan. Silakan diambil. Itu ya. Diambil. Nah, nanti kalian lihat kalian berada di mendapatkan nama apa, baru kalian duduk sesuai dengan kelompok yang kalian dapat. Ya. Oke. Sudah dapat semua? Sudah ya. Ambil. Sudah. Oke, sudah ya? Sudah? Belum. Oke, sudah? Sudah ya? Oke. Sudah? Sekarang Ibu bagi kelompoknya ya. Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing. Oke. Ibu bagikan kelompoknya. Silakan duduk ke posisinya masing-masing. Oke. Sudah? Oke, di sini kelompok Muhammad Hatta ya. Oh ya, terbalik ya. Ini Muhammad Hatta di sini ya. Oke. 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 Sudah dapat semua? Oke, sekarang buka KPD-nya. Di situ ada teks. Kalian cari informasi penting berdasarkan teks tersebut. Ada di situ. Jangan lupa karena ini tugas kelompok, jadi mengerjakannya secara berkelompok. Tulis nama dulu, Nak. Nama di depan. Nama kelompoknya, misalnya nama kelompoknya Soekarno. Kemudian anggota kelompoknya namanya siapa aja. Oke. Perhatikan kembali. Oke. Tahukah kalian bahwa makna kemerdekaan Indonesia itu sangat penting bagi Indonesia? Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Nah, karena kan kalian tahu ya, Indonesia itu negaranya tidak satu, tapi terpisah oleh lautan ya, berpulau-pulau. Sehingga yang namanya berpulau-pulau itu nanti tercipta adat dan suku yang berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda, negara Indonesia bisa bersatu loh akhirnya untuk memproklamirkan kemerdekaan. Pada waktu itu semangat persatuan sangat menonjol.
Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Oke, hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan, ya. Oke, makna kemerdekaan itu ada apa aja, Bu? Ada 5. 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun. Nah, jadi setelah itu Indonesia bisa merdeka karena ada perjuangan-perjuangan dari para pahlawan tadi, ya. Kemudian yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Keempat, perjuangan sebagai negara baru. Nah, kelima, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Nah, inilah 5 makna kemerdekaan yang harus kita ketahui dan wajib kita pelajari. Nah, kemudian ada lagi makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan rumah. Apa saja? Ada yang sedang sakit? Angga sedang sakit? Tidak. Sehat ya? Oke. Kamu ngantuk? Tidak? Oke. Makna proklamasi di lingkungan rumah. Berusaha menjadi anak yang soleh, solehah, taat dan berbakti kepada orang tua. Bersikap patuh dan sopan terhadap orang tua. Sama adik juga tidak boleh bersikap sewenang-wenang, ya. Jangan mentang-mentang itu adik, kamu berhak menyuruhnya, kamu gini, kamu gini, kamu gini, nggak boleh. Apalagi sampai memarahi adik. Tugas kita adalah menyayangi dan menjaga adik. Contoh lagi, di lingkungan sekolah, apa sih makna proklamasi? Saling menghormati teman yang berbeda agama. Menghindari perbuatan tawuran antar sekolah. Tuh, karena kita sudah merdeka, tidak ada lagi memperebutkan apapun, tidak ada. Kita harus saling bersatu, ya. Melakukan musyawarah dalam menentukan ketua kelas. Tuh, sebagai contoh juga. Jadi, kalau mau memilih ketua kelas bukan hanya berdasarkan keinginan sendiri, tapi juga hasil musyawarah antar teman. Di situ ada di LKPD itu, Ibu minta kalian memberikan contoh lain. Apa makna proklamasi kemerdekaan di 3 aspek. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Silakan dibuka kembali LKPD-nya. Dikerjakan secara berkelompok lagi. Ada di LKPD 2 di belakang. Nah, kalian sebutkan minimal 3 contoh, ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan. Sampai di sini paham ya dengan tugasnya, ya. Di situ ada juga petunjuknya. Silakan dikerjakan bersama-sama. Sudah selesai? Ya. Oke. Sekarang Ibu minta untuk dipresentasikan hasil pekerjaannya dari LKPD yang pertama sampai LKPD yang kedua. Silakan, kelompok siapa yang mau duluan? Kelompok Muhammad Hatta. Oke, silakan Muhammad Hatta maju ke depan. Oke, silakan dipegangkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad Hatta, Akan anggota Alia, Anissa, Rifki, Anis, Aaron, dan Ramadhani. Kami akan mempresentasikan LKPD satu, apa yang kamu ketahui tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Jawabnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 2. Di mana? Di mana pembacaan teks proklamasi? Pembacaan teks proklamasi dilakukan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan 056. Kapan? Kapan terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Agustus. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Agustus karena Jepang dijatuhi bom oleh tentara Amerika. Kesempatan itu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Oke, kita tanggapi dulu. Ini dari kelompok apa? Muhammad Hatta. Oke, silakan kelompok lain ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok Muhammad Hatta. Oke, silakan Andika. Bagus. Ada lagi. Silakan Aksa. Bagus dan sangat baik. Oke, ada lagi? Iya? Lengkap. Oke, terima kasih. Kata-katanya lengkap. Presentasinya sudah bagus ya? Sudah lengkap. Ada tadi kalimat tanya apa, siapa, dan lain-lain sudah dijawab dan dibikin pertanyaannya juga. Oke ya. Terima kasih untuk kelompok Muhammad Hatta. Tepuk tangan dulu. Semuanya sudah maju ya. Dan hasilnya alhamdulillah semua anak-anak ini sudah mengerti, sudah memahami apa itu kemerdekaan, makna proklamasi, dan lain-lain. Oke, sekarang kita refleksi dulu. Hari ini kita tadi belajar tentang apa saja? 1. Proklamasi kemerdekaan. Apa lagi? Kita belajar apa lagi? Iya, apa Grace? Peta pikiran. Apa lagi? Ya? Bendera merah putih. Apa lagi? Mind mapping. Sejarah kemerdekaan Sejarah kemerdekaan Indonesia. Betul, Aaron. Yang lain semua juga sudah betul ya. Jadi tadi sudah belajar tentang sejarah, makna kemerdekaan, kemudian tentang mind mapping, dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Mana bagian yang kalian senangi dari pelajaran kita hari ini? Apa? Tentang apa? Mind mapping. Mind mapping. Ya Anissa, tentang apa? Peta pikiran. Senang ya bukan bikin peta pikiran itu? Senang ya, karena ada bulat-bulatnya ya. Seru ya. Oke. Sekarang Ibu akan berikan kalian sebuah tes evaluasi yang mana kalian akan mengerjakan soal melalui Google Form yang bisa kalian scan di kamera Google kalian. Silakan ambil handphonenya, kan tadi Ibu sudah bawa handphone ya. Silakan di-scan. Kalian jawab soal pertanyaannya. Ya, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal yang ada di dalam Google Form yang sudah Ibu buat. Kalian scan dulu layarnya. Ya, maju aja. Kalau tidak kelihatan boleh maju. Iya, kada apa-apa. Oke, sudah. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, bukan kelompok ya. Kerjakan masing-masing. Karena ini tugas mandiri. Oke. Oke, sudah. Oke, silakan duduk. Dikerjakan masing-masing ya. Yang tidak bawa handphone bisa mengerjakan pakai kertas ya. Oke, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya.
Kerjakan sendiri-sendiri ya, karena ini tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Oke, bisa ya? Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai berjumpa lagi nanti pada pertemuan selanjutnya. Kita akan melanjutkan di pertemuan 2, masih di subtema 2 tentang persatuan tadi ya. Oke, sekarang sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas kita, Aksal. Ya, silakan. Dah. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ananda Aksa. Oke, terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan menambah pengetahuan kalian dalam kemerdekaan ya, dalam sejarah kemerdekaan, kemudian makna proklamasi yang bisa kalian terapkan di rumah dan di masyarakat. Sampai Ibu akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan dari kelompok Muhammad Hatta dulu. Dilanjutkan kelompok Soekarno. Oke, terima kasih. Istirahat ya. Jangan lupa diulang lagi pelajarannya di rumah. Oke. Terima kasih. Silakan selanjutnya 2 kelompok terakhir. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Oh iya, silakan. Ada yang ketinggalan ya? Jangan ada yang ketinggalan ya, dibawa pulang ya. Thank you ya, terima kasih banyak. Jangan lupa belajar lagi di rumah, jangan kemana-mana ya. Iya, thank you.